Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi yang masyhur dengan panggilan Ibnul Mibrad rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini, dan kita di hari yang ketiga dari daurah ini, insyaallah ta'ala kita akan mengkaji, membahas kaidah yang ke-40. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Arba'un, kaidah yang ke-40. Kaidah yang ke-40 ini tentang bentuk-bentuk khiyar. Bentuk-bentuk khiyar di dalam jual beli. Kata beliau, al-khiyaru fil bai'i sab'atu aqsam. Khiyar di dalam jual beli ada 7 bentuk. Iya. Sini disebutkan oleh penulis ada 7 bentuk dari khiyar. Dan kata khiyar telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa khiyar itu adalah hak memilih. Maksudnya dia memilih melanjutkan transaksi atau dia memilih membatalkannya. Itu khiyar. Sebut kata khiyar karena dia diberikan pilihan. Iya. Dan khiyar di dalam jual beli itu dari keindahan syariat Islam ini, di mana dijaga kemaslahatan dan diangkat hal yang berat dan menyulitkan di dalam transaksi. Karena dimaklumi seorang kadang dia perlu untuk membatalkan transaksinya setelah dia membeli barang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Dia punya hak untuk mengembalikannya. Ya. Ternyata setelah dia beli barang ternyata ada aibnya, ada kerusakannya, dia boleh untuk mengembalikan. Ini dari aturan yang indah yang dituntunkan di dalam syariat kita. Ya, dasar tuntunannya ada di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan baca dalil-dalilnya di sela-sela pembahasan 7 jenis khiyar yang disebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau, al-khiyaru fil bai' sab'atu aqsam. Khiyar dalam jual beli ada 7 bagian. Yang pertama khiyarul majlis. Ada namanya khiyar al-majlis. Majlis itu artinya tempat yang terjadi di dalamnya transaksi jual beli. Ya, apakah itu di toko atau di rumah atau dimanapun yang terjadi transaksi. Maka sepanjang keduanya masih di tempat itu, masih di majelis itu, maka kedua pihak yang melakukan transaksi punya hak untuk dia melanjutkan transaksi dan punya hak untuk membatalkan. Jelas ya? Saya mendatangi si A dengan maksud ingin membeli barang dari si A. Di tengah pembicaraan saya berbicara, menawar dan seterusnya. Tapi di majelis tersebut saya memutuskan untuk tidak jadi membeli. Maka ini khiyar sabit tetap ada sepanjang belum terjadi akad atau sepanjang masih di majelis itu. Jelas ya? Sepanjang masih di majelis. Iya. Ya, kalau misalnya dia pun sudah bayar, tapi masih di majelis setelah itu, dia katakan, oh kalau gitu, saya tidak jadi beli. Maka boleh diambil. Apa bayarannya? Uangnya kembali boleh diambil, sepanjang dia masih di majelis. Jelas ya? Dan ini berdasarkan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nomor riwayat Bukhari dan Muslim, ya, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling melakukan transaksi bil khiyar, punya hak memilih sepanjang keduanya belum berpisah. Sepanjang keduanya belum berpisah. Nah, kalau sudah berpisah, maka sudah terangkat haknya dari khiyar majlis. Sebab dia bukan lagi di mana? Di majlis. Ya. Jual beli sudah terjadi. Sudah menjadi akad lazim. Ya, sisa muncul pertanyaan. Kalau ternyata sampai di rumah, barangnya ada cacatnya, boleh dia kembalikan atau tidak? Jawabannya boleh dikembalikan. Dan itu khiyar. Tapi bukan lagi khiyar majlis namanya. Itu khiyar di pembahasan khiyar berikutnya yang akan datang nanti. Jelas ya? Tapi kalau di majlis, itu yang dimaksud tadi. Dia masih di majlis, dia punya hak memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan. Ya. Baik. Ini akhlak hendaknya dijaga. So, dua orang yang melakukan transaksi, jangan si penjual, ya, dia marah. Tiga seorang sudah tanya-tanya barang, tidak jadi beli. Ya. Karena dia harus memahami dirinya bahwa di dalam kaidah jual beli dan juga di dalam kebiasaan manusia itu bukan hal yang dipermasalahkan. Kalau dia tanya sudah menawar, kemudian tidak jadi beli, tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia marah ataupun tidak senang dengan hal tersebut. Nah, baik. Dan pembahasan khiyar ini juga menguatkan ya syarat-syarat jual beli yang telah lalu. Bahwa jual beli itu harus saling ridha. Jadi, karena itulah kalau misalnya ada yang tidak cocok di dalam transaksinya, maka diberikan hak khiyar. Ada hak pilihan diberikan untuknya. Baik, ini khiyar yang pertama, khiyarul majlis. Khiyar yang kedua, kata penulis rahimahullah, wa khiyarus syart. Dan khiyar syarat. Khiyar asy-syart. Di mana dua orang yang saling melakukan akad, mereka memberikan syarat khiyar. Ya. Memberikan syarat khiyar. Si A menjual mobil kepada si B. Nah, ini mobilnya, silakan kamu pakai. Kamu ada hak khiyar 3 hari. Jelas ya? Ya. Jadi si penjual memberikan khiyar. Dan boleh si pembeli berkata, iya mobil ini saya beli. Tapi dengan syarat saya diberi khiyar 3 hari. Ya maksudnya dia beli mobil. Ya mungkin sekarang mobilnya mulus. Ya, tapi kalau sudah dipakai 3 hari ternyata tampak rusaknya. Maka dia minta hak khiyar berapa? 3 hari. Jelas ya? Ini ada di dalam banyak toko, misalnya toko HP. Ya. Barang yang telah dibeli selambat-lambatnya misalnya sepekan. Ya. Setelah dibeli baru boleh dikembalikan selama sepekan. Itu kalau ada keluhannya. Kalau lebih daripada itu berarti hak khiyarnya sudah apa? Terangkat. Jadi ini khiyar syarat. Kalau dia mensyaratkan khiyar seperti ini, sepanjang keduanya riba dan saling menyetujuinya, maka dia adalah khiyar yang syar. Ya. Dia termasuk akad yang harus dipenuhi. Masuk dalam keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad yang telah kalian lakukan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun itu sesuai dengan persyaratan yang mereka lakukan. Ya, kalau dia sudah menyetujui persyaratan, harus dia pegang syarat itu. Ini bukan syarat yang batil, tapi dia adalah syarat yang diterima dan dibenarkan dalam syariat. Ini khiyar yang kedua, khiyarus syart. Khiyar yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wa khiyarul ghaban. Dan khiyar al-ghaban. Ya. Khiyar al-ghaban. Al-ghaban itu adalah dia melihat barangnya dan barang itu tampak tidak seperti apa yang biasanya. Ya. Dia
selain daripada apa yang dia sangka. Karena itu di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, dan ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitab Ar-Raqaiq. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang digoban di dalamnya banyak dari manusia. Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu apa? Luang. Dia punya nikmat kesehatan waktu luang. Ternyata dia maghbun, tertipu di dalamnya. Ya, ternyata kesehatan dan waktu luangnya tidak menjadi nikmat baginya, banyak yang dia telantarkan. Jelas ya? Ini contoh penggunaan goban. Ya. Jadi khiyar goban. Ya. Ini kalau terjadi misalnya sebuah transaksi, dia melakukan jual beli, ternyata tampak baginya bahwa ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Maka dia punya hak khiyar. Dia sudah beli barang, barangnya harganya dia beli di toko 200.000. Ternyata setelah dia tanya di toko yang lain, orang-orang cuma jual 100.000. Jelas ya? Maka ini ghaban namanya. Dia boleh mengembalikan barang itu kepada toko. Dan si toko berkata, nggak boleh. Nggak boleh si toko berkata, nggak boleh dikembalikan. Ya. Si pembeli mengatakan bahwa di toko lain dijual 100.000. Jadi dia punya hak untuk mengembalikan. Kecuali kalau pemilik toko dia turunkan 100.000, ya itu tidak ada masalah. Jelas? Sudah saling riba antara apa? Keduanya dan dia perbaiki kekeliruan. Iya. Baik, dan untuk khiyar ghaban ini para ulama menyebutkan 3 bentuk. Khiyar ghaban para ulama menyebutkan 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah talaqi ar-rukban. Talaqi ar-rukban. Dia menjemput para pedagang yang masuk ke kota. Iya. Dia menjemput para pedagang yang masuk ke kota. Dan ini larangan talaqi ar-rukban. Banyak sekali hadis yang menjelaskan larangannya. Jelas ya? Atau mungkin ada beberapa hadis yang menjelaskan larangannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Ya. Jadi ada pedagang masuk ke kota ingin menjual, belum sampai ke kota sudah dijemput oleh pedagang keluar kota. Ya. Dan para pedagang dari luar kota ini dia tidak tahu berapa harga di pasaran di kota. Jelas ya? Tidak tahu berapa harga pasaran di kota. Maka mungkin saja dia jual dengan harga yang murah. Maka kalau terjadi seperti ini, ya, si pedagang menjual, ternyata setelah dia masuk di kota, dia menjualnya terlalu murah, maka dia boleh, punya hak khiyar. Untuk barangnya diambil kembali, dia kasih uang orang tersebut. Jelas ya? Baik. Demikian pula kalau misalnya dia sudah menjual barangnya dan memang harganya sama dengan harga pasar di kota. Ya. Seperti harga kebanyakan orang. Tapi setelah dia masuk di kota, ternyata dia perhatikan bahwa orang yang membeli ini ingin memonopoli pasaran. Dia ingin menguasai pasaran dan merugikan pedagang yang lain. Maka yang seperti ini dia harus mengambil apa? Khiyar, mengambil barangnya dijual sendiri pada pedagang yang lainnya supaya tidak merugikan apa? Merugikan orang lain. Iya. Tidak merugikan orang lain. Baik, ini contoh ya dari ini jenis yang pertama dari khiyar, yaitu khiyar ghaban. Khiyar yang kedua, dari bentuk yang kedua dari khiyar ghaban, iya, adalah dia tampak baginya tambahan harga yang sangat berlebihan. Ya, yang itu contoh yang saya berikan tadi ya. Harga di pasaran 100.000, ternyata orang yang tempat dia beli dia jual 200.000. Ini 2 kali lipat harganya. Maka dia punya hak khiyar di sini. Dan ini terjadi juga di pembahasan najash. Ya, di pembahasan najash itu, ya contohnya di kasus ada orang yang melelang barangnya. Ya, dan pelelangan secara umum boleh saja dia melelang secara umum.
Ya, sebab melelang itu masuk ke dalam jual beli namanya bai'ul muzayadah. Jual beli saling menambah. Minta tambahan. Saya jual barang saya, ini barang saya harganya 5 juta. Tapi saya ingin tambah lebih daripada itu. Saya ingin menambah. Ada yang bilang 5,5, ada yang bilang 6 juta, ada yang bilang 6,5. Ya, maka saya lihat yang paling tinggi harganya saya ambil. Kalau seperti ini keadaannya muzayadah, tidak apa-apa. Jelas ya? Tapi yang dilarang bagaimana? Najash. Ya. Si pembeli telah bersekongkol dengan orang yang pura-pura jadi si penjual bersekongkol dengan orang yang pura-pura menjadi pembeli. Si penjual sudah mulai menawarkan barangnya. Ini barang harganya 5 juta. Mulai ada yang menawar, saya ingin beli 5,5. Kawan orang ini ya bicara di sana, saya mau 6 juta. Padahal dia tidak ingin beli. Hanya saya ingin dia pancing orang ini menaikkan harga. Ya. Jelas ya? Nah, dan memang najash ini ya kejadiannya memang banyak terjadi di pelelangan. Ya. Jelas ya? Karena memang ya di situ tempat mereka bermain. Atau dia si pembeli tidak ada hubungan dengan si penjual. Cuma si pembeli ini ada apa? Ada masalah dengan si pembeli yang lainnya. Ya, dia saingan atau apa? Dia sengaja naikkan harga supaya pembeli yang lain ini membeli dengan harga yang tinggi dan dia menjadi rugi nanti. Jelas? Kalau ternyata dia membeli dengan harga tinggi dan kelebihannya sangat menyolok sekali, merugikan, maka dia punya hak khiyar, boleh dia kembalikan. Ini disebut khiyar apa? Khiyar ghaban. Dan perbuatan najash ini adalah perbuatan yang diharamkan. Nabi SAW telah bersabda dalam hadits riwayat Muslim atau dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Wala tanajashu." Dan jangan kalian melakukan najash. Dan jangan kalian melakukan najash. Nah, dari bentuk najash juga disebutkan oleh para ulama. Ya, seorang berkata, ini barang saya, ya modalnya 5 juta. Modalnya 5 juta. Padahal dia dusta. Modalnya bukan 5 juta, modalnya cuma 2 juta. Dia bilang berapa? 5 juta. Ini bentuk dari najash. Ya. Dan mungkin bentuk ini akan datang lagi, kita terangkan nanti. Baik. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga dari bentuk khiyar yang disebutkan oleh para ulama adalah khiyar atau pada pembahasan al-mustarsil. Ya, orang yang tidak pandai menawar. Orang yang tidak pandai menawar. Jelas ya? Datang ke toko, dia beli, oh barang bagus. Ya. Si penjual, ya pandai berbicara, ini barangnya begini. Akhirnya, langsung dia bayar, 500.000. Ternyata dia ke toko yang lainnya, bukan 500.000 harganya. Ya, cuma 100.000 harganya. Ini orang tidak pandai apa? Tidak pandai menawar. Maka yang seperti ini, kalau dia tampak, ya si penjual ini tidak benar, maka dia boleh apa? Mengembalikannya. Baik, ini 3 bentuk ya, disebut oleh para ulama tentang khiyar al-ghaban. Ini khiyar yang ketiga. Kemudian khiyar yang keempat, kata beliau khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Tadlis itu, ya, tadlis adalah ia menyembunyikan. Tadlis dari kata dia bikin dalas, dari kata dalsa yang dia bikin agak gelap, samar-samar. Nah, seakan-akan si penjual ini barangnya disimpan di tempat samar-samar sehingga tidak begitu tampak. Nah, padahal pada barangnya ya sebenarnya ya bukan barang yang apa? Seperti itu nilainya. Contoh misalnya dia punya mobil bekas. Ya. Jelas ya? Punya mobil bekas. Ya. Dia model sekian rupa sehingga kelihatan kayak apa? Ya. Mobil baru. Ternyata setelah dipakai oleh si pembeli, ya tampak bahwa dia adalah mobil tua. Ya. Dia menyangkanya itu adalah mobil baru. Nah, maka ini adalah bentuk dari tadlis. Bentuk dari tadlis, dan ini dia punya hak khiyar. Ya, dari contoh yang dicontohkan di dalam hadis adalah permasalahan at-tasriyah. Masalah al-musarrah. Disebut tasriyah atau musarrah.
Itu Nabi SAW bersabda, la tusarru al-ibil wal ghanam. Faman ibta'aha fahuwa bi khairin nadharaini ba'da yahlibaha. In sya'a amsaka, in sya'a amsak, wa in sya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Tasriyah ini ya bentuknya seorang punya unta atau punya kambing. Ya. Unta jantan, apa unta betina dan kambing betina. Dia punya sapi betina. Ya. Ini sapinya punya air susu. Sebelum dijual, dibiarkan dulu untanya ini 3 hari susunya tidak diperah, sehingga susunya kelihatan apa? Bengkak. Begitu dibawa ke pasar, ya, penjual berkata ini unta ada susunya. Orang yang membeli, ya, dia kira memang banyak susunya karena kelihatan apa? Bengkak. Ternyata sampai di rumah, ya, baru diperah, dia tahu bahwa dia apa? Tertipu, ada tadlis di sini. Nah, ini yang disebut tasriyah. Yang seperti ini kata Nabi SAW, beliau mengingatkan, la tusarru al-ibil wal ghanam. Jangan kalian mentasriyah unta dan kambing. Siapa yang menjualnya, maka dia punya 2 pilihan. Dia pilih yang paling baik baginya setelah diperah susunya. Karena setelah diperah susunya, baru ketahuan bahwa unta ini sebenarnya ya, tidak ada air susunya. Jelas ya? Jadi Nabi memberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ya, kalau dia riba dengan setelah dia perah susunya tahu bahwa untanya ya, kurang tidak seperti yang diharapkan, dia riba dengan unta yang seperti itu, kata Nabi silahkan dia pegang. Tidak usah dia kembalikan, itu boleh. Dan boleh juga kata Nabi, dia kembalikan unta itu kepada si penjualnya, tapi dia menambah 1 sok dari korma. Ya. Dia tambah 1 sok apa? Korma. Kenapa ditambah 1 sok korma? Ini untuk ganti dari susu yang telah dia apa? Dia perah. Ya, ditambah 1 sok dari korma. Nah, dan semisal dengannya kalau misalnya ya mobilnya itu seperti contoh mobil yang saya sebutkan tadi, dia sudah pakai, ya, mungkin dia bisa kembalikan dan dia kasih sesuatu yang dianggap ongkos pakainya selama beberapa hari yang dia telah pakai. Jelas ya, apa yang di kebiasaan manusia seperti itu. Dan Nabi sebut di sini 1 sok dari korma karena memang kebiasaannya begitu, ditambah 1 sok dari korma. Jelas ya? Baik, ini contoh khiyar apa? Tadlis. Iya. Ya, kemudian kata penulis rahimahullah, khiyar yang kelima, wa khiyarul aib, dan khiyar karena aib. Ya, khiyar karena aib. Seorang misalnya dibeli baju, setelah bajunya dibawa ke rumah, ternyata ada robekan di bajunya, ada yang robek. Ya, maka dia punya hak khiyar mengembalikan baju tersebut. Punya hak khiyar mengembalikan baju tersebut. Ini disebut khiyar al-aib. Nah, untuk dalil khiyar-khiyar yang telah berlalu ini dan akan datang juga, ini masuk ke dalam keumuman hadits-hadits yang telah kita sebutkan. Sebab maknanya sama. Maknanya sama. Karena khiyar ini sabit tatkala ada sesuatu yang bertentangan dengan keabsahan akad atau kemaslahatan yang berkaitan dengan akad sehingga terjadilah khiyar. Maka ini maknanya sama. Ya. Jadi ini khiyar yang kelima, khiyar aib. Itu contohnya tadi ya, untuk apa? Membedakan antara khiyar aib dan khiyar tadlis. Ya. Kemudian yang ke-6, kita beri wa khiyarut takhyir bi ra'sil mal. Dan khiyar memilih dengan pokok harta. Ya. Maksudnya di sini seorang penjual, dia jual barangnya, dia katakan modal saya sekian. Ternyata tampak bahwa modalnya tidak seperti itu. Dari sini dia punya hak khiyar. Jelas ya? Dan ini dalam beberapa keadaan. Contohnya seperti si penjual berkata,
Ini barang, modal saya 1 juta. Kamu beli saja harganya 1 juta. Saya jual dengan modal saya. Ya, ternyata tampak bagi si penjual, si pembeli, bahwa modal barang itu bukan 1 juta, tapi 800.000. Jelas ya? Maka di sini dia punya hak khiyar mengembalikan. Ya. Contoh yang kedua, bentuk yang kedua, si penjual berkata, modal saya 1 juta. Silahkan beli, tapi beri saya keuntungan. Kalau si pembeli, ya sudah, saya beli 1.050.000. Kasih keuntungan berapa? 50.000. Ya. 1.100.000. Setelah dia keluar, ya, dia tanya, ternyata modalnya cuma 800.000. Ya. Maka di sini dia punya hak siap untuk mengembalikan. Contoh lain, dia berkata, ini barang modal saya 1 juta. Sudah kamu beli 900.000 saja. Saya kurangi. Jelas ya? Jadi ucapan sering kita dengar di pasar. Oh, ini saya sudah rugi gitu ya. Ya. Sudah rugi. Karena sudah dibawa bodan. Ini dulu waktu kecil sering saya dengar di pasar. Kalau belanja. Dan saya sendiri heran. Ya. Kok bisa ada penjual berani dia menjual walaupun dia rugi? Ya. Jelas ya? Baik, jadi ini khiyar namanya. Dia kalau seperti ini keadaannya, ya ternyata dia cek barangnya modalnya cuma 800.000. Ya, maka dia punya hak khiyar, dia kembalikan. Baik, ini disebut dengan nama khiyar at-takhyir bi ra'sil mal. Khiyar yang ketujuh, kata beliau, wa khiyaru istilatihima. Dan khiyar mereka berdua berselisih. Ya. Si penjual dan si pembeli dalam bertemu. Ya. Si penjual berkata, saya bilang sama kamu harganya 200.000. Si pembeli berkata, tidak. Ya. Justru kamu bilang harganya 150.000. Ya. Jelas ya? Berbeda masalah harga. Berbeda dalam masalah harga. Nah, maka di sini, ya, terdapat padanya khilaf. Demikian pula kalau dia berbeda dalam sifatnya. Ya. Dia pesan motor misalnya warna hitam, datangnya motor warna merah. Ya. Si pembeli berkata, saya pesan motor warna hitam. Si penjual berkata, tidak, kamu bilang sama saya warna merah. Makanya saya datangkan warna merah. Ya. Jelas ya? Baik. Ini di pembahasan khiyarnya. Atau di pembahasan kadarnya. Ya. Seorang sudah bayar 100.000 untuk ngambil beras. Dia sangka 100.000 itu untuk 10 kilo. Ternyata si penjual hanya memberi 8 kilo saja. Ya. Si pembeli berkata, enggak, 100.000 itu kamu bilang tadi untuk 10 kilo. Ya. Si penjual berkata, tidak, siapa yang bilang seperti itu? Cuma 8 kilo. Ya, berbeda dalam apa? Dalam kata. Makanya seperti ini, kalau berbeda seperti ini, pertama, ya, didudukkan dulu. Namanya orang berselisih. Ya, minta mana buktinya masing-masing. Kalau ternyata si pembeli ada nota, ini notanya. Dia tunjukkan. Jelas ya? Maka ini bukti kuat kalau ada nota. Ucapannya yang dipegang. Jelas ya? Dan si penjual kalau dia sudah memberi nota, itu namanya lazim akadnya. Ya. Jelas ya? Kecuali kalau dia salah menulis atau sesuatu yang semisal dengan itu lain lagi pembahasannya. Lain lagi pembahasannya. Kalau keduanya tidak punya bukti dan tetap bersikukuh, ya sudah. Apa? Kalau misalnya dia ridho, salah seorang bersumpah bahwa seperti itu, dengan sumpah dia ridho, dia sumpah. Ya, kalau tidak maka dia punya hak khiyar. Boleh membatalkan. Ini khiyar yang ketujuh. Dan sebenarnya masih ada khiyar yang ke-8. Sebutkan juga di dalam beberapa buku fikih Hambali. Ya, dan selainnya, yaitu khiyar yang sabit bagi
khiyar yang syah bagi pembeli, karena dia sudah melihat barangnya sebelumnya. Dia sudah lihat barang sebelumnya, dia 3 hari setelah itu dia katakan barang yang kemarin saya mau beli, dia bayar. Setelah dia bayar ternyata didatangkan barang bukan barang yang dia lihat kemarin. Ya. Maka di sini dia punya hak khiyar untuk apa? Untuk kembali. Dia punya hak khiyar untuk kembali. Baik, selesai sudah pembahasan tentang khiyar, dan tampak dari sini ya bagaimana ya syariat ini mengatur hal-hal yang menjaga kemaslahatan ya di dalam transaksi jual beli. Kemudian kata penulis rahimahullah taala dalam kaidah berikutnya, al-hadiyah wal arba'un, kaidah yang ke-41. Kata beliau, in waqa al-bai'u ala halin ushturitat lahu syurutus sab'ah. Ya, ini kaidahnya. Kalau jual belinya itu terjadi pada barang yang langsung ada, sudah siap, ya, maka disyaratkan 7 syarat. Disyaratkan padanya 7 syarat. 7 syarat yang mana ini? 7 syarat yang di kaidah sebelumnya. Ya, di kaidah ke-30 berapa? 38. Kaidah syarat-syarat jual beli. Kan disebut berapa syarat situ? 7 syarat. Ya, disyaratkan 7 syarat itu. Nah, kata beliau, wa in waqa'a ala muajjalin ushturita fihi 7 syurutin ukhra. Kalau ternyata jual beli itu terjadi pada sesuatu yang tidak langsung kontan, tapi sesuatu yang diundur, yang mempunyai jangka waktu, maka disyaratkan padanya 7 syarat lain. Ada tambahan 7 syarat. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud oleh penulis di sini pembahasan salam. Pembahasan apa? Salam. Ya, karena pembayaran yang tidak secara kontan itu banyak pembahasannya dalam buku fikih. Ada pembahasan salam, dan di mazhab Hanafiyah serta sebagian pembahasan orang-orang Hanabilah, mereka masukkan di pembahasan istisna. Ya. Kemudian ada di pembahasan kredit. Apa gitu namanya? Bai'ut taqsid. Sebab ini tidak secara kontan juga. Nah, ada juga namanya bai'ul ajal. Juga ada namanya bai'ul ina. Jual beli secara ina. Dan untuk kekinian yang sering dilakukan, ya, bai'ul marabah lil amir bisyara'. Ada orang yang memesan barang. Dia memesan barang cari pemodal. Untuk memodali beli barang itu nanti dia cicil kepada si pemodal. Jadi juga tidak kontan. Ada pembahasan lain, pembahasan tawarruk. Ya. Ini juga masuk di kredit. Dan ada pembahasan lain, al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Sewaan berakhir dengan kepemilikan. Ya. Yang ini biasanya di pabrik-pabrik atau di orang yang menyewakan alat-alat berat. Ya, disewakan alat beratnya selama 10 tahun sewa, tapi kalau dia sewa selama 10 tahun, setelah 10 tahun menjadi kepemilikannya. Jelas ya? Ini juga tidak kontan. Dan masuk juga dalam pembahasan ini. Bisa digolongkan ke situ. Iya. Baik. Dan ini berbeda-beda hukumnya. Dan penulis di sini memberikan kata kalimat muajjal, sesuatu yang diundur. Kata diundurnya ini, padahal untuk pembahasan diundur banyak sesuatu yang diundur. Tapi saya arahkan bahwa yang beliau inginkan adalah pembahasan apa? Pembahasan yang disebut dengan nama pembahasan as-salam. Dan as-salam ini bentuknya pemesanan. Dia memesan barang. Iya, dia memesan barang. Jadi barangnya belum ada, dia pesan. Jelas ya? Baik. Ya, kalau dia barangnya langsung ada, disyaratkan 7 syarat. Kalau dia pesan barang, ya, barangnya belum ada, nanti akan diadakan, maka disyaratkan 7 syarat lainnya.
disyaratkan 7 syarat lainnya. Ini kaidah yang ke-41. Ini akan diterangkan oleh penulis di sini. Baik. Dan tentang salam ini, bai'us salam, ini adalah jual beli yang diperbolehkan di dalam syariat. Dibolehkan berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian memberikan pinjaman dengan sebuah pinjaman sampai ke waktu tertentu, maka tulislah. Ya, ini bentuk jual beli tidak secara kontan, tapi diberikan jangka waktu. Ini ayat ya. Dan dari hadis tentang bolehnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi lamma qadimal Madinah, tatkala beliau hijrah ke Madinah, ya, beliau ketemukan penduduk Madinah itu yuslifuna fit thimar. Mereka memberikan salaf pada apa? Buah-buahan. Ya, setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, jadi dari kebiasaan penduduk Madinah, dia sudah beli barang. Dia beli kurma, dia sudah bayar di depan. Ya. Nanti 2 tahun, ada yang berkata setahun lagi, kamu bawa kurmanya. Ada yang akadnya 2 tahun lagi, kamu bawa. Ada yang akadnya 3 tahun lagi, kamu bawa. Jelas ya? Maka tatkala Nabi melihat mereka ada transaksi seperti ini, Nabi memberikan ketentuan. Kata beliau, "Man aslafa fi syai'in," siapa yang memberi salaf pada sesuatu, yang memesan barang pada sesuatu, dalam sebuah riwayat pada korma, sebab yang mereka lakukan pada korma ya. Fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Maka hendaknya salafnya itu pada takaran yang dimaklumi dan timbangan yang dimaklumi, kejangka waktu yang dimaklumi. Jadi semuanya harus dimaklumi. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sepakat para ulama tentang bolehnya apa? Disyariatkannya jual beli secara salam ini. Dan keperluan manusia terhadap jual beli ini, ya, apa? Adalah hal yang mendesak. Ya, sebab si penjual dia kadang perlu duit di depan, dan si pembeli dia perlu barang dengan harga lebih murah. Jelas ya? Dia pesan korma, kalau dia beli langsung kontan, mungkin dia harganya, anggaplah misalnya harganya 10 juta. Ya. Tapi kalau dia pesan, dia bayar di depan, dibawa kormanya tahun depan misalnya, maka mungkin dia hanya beli dengan harga 6 juta. Jelas ya? Yang harga 6 juta. Ya. Dan si pemilik, ya, pemilik kebun, ya, karena dia kadang perlu duit, kalau dia tunggu kormanya berbuah, ya, ini korma belum lagi berbuah, belum lagi apa, bisa dia jual, padahal dia perlu. Maka dengan ada bayaran di depan tersebut, dia bisa apa? Mengambil manfaat. Maka ini saling memberi manfaat, saling memberi manfaat. Tapi untuk salam ini disyaratkan padanya beberapa syarat. Ya. Ini 7 syarat yang disebutkan oleh penulis di sini, dan 7 syarat ini disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada. Jadi dia sifatnya kesimpulan. Ya. Sifatnya kesimpulan. Baik. Jadi syaratkan 7 syarat. Syarat yang pertama, qawluhu mumkin ad-dabti li sifatihi. Syarat yang pertama disyaratkan dia mungkin untuk ditetapkan, ditentukan sifat-sifatnya. Mungkin untuk ditentukan sifat-sifatnya. Nah, ya. Jadi sekarang dia pesan barang. Ya. Barang tersebut bisa ditentukan sifatnya apa? Ya. Bisa ditentukan sifatnya. Nah, dia pesan korma, misalnya. Anggaplah dia pesan beras. Ya, beras itu ada sifat-sifatnya ya. Ada sifat-sifatnya. Beras yang dia inginkan. Nah, demikian pula dia pesan permata. Permata apa? Apakah dia berlian atau mutiara atau apa?
ada sifatnya. Nah, ya, atau dia pesan mobil misalnya. Ya, maka mobil ini ada jenisnya, ada mereknya, berbeda-beda. Maka sifatnya bisa ditentukan. Ya, ini syarat yang pertama. Sebab kalau tidak ditentukan apa sifatnya, nanti akan bertengkar. Dan terjadi perselisihan. Kemudian syarat yang kedua, kata penulis rahimahullah, wa ayyasifahu bima yastalifu bihi tsaman min qadarin wa jinsin wa naw'in wa hadathatin wa khidamin wa jawdatin wa rada'atin. Kemudian dia sifatkan barang itu dengan hal yang membedakan harga. Apakah dari kadarnya? Membedakan kadarnya. Jelas ya? Kadar barangnya bagaimana? Iya. Harus ditentukan. Ya. Bentuk ukuran dari barang itu. Jangan dia minta yang kecil, diberi yang besar. Ya. Harus ditentukan apa? Ukurannya. Kemudian disebutkan jenisnya. Jenis apa yang diinginkan? Ya. Jenis apa yang diinginkan? Nah, misalnya dari jenis makanan ada beras. Ya. Jelas ya, itu jenis, beras itu jenis. Kemudian dia tentukan ya. Apa berasnya, bentuknya apa. Jadi ada jenis lain, beras itu berjenis-jenis lagi. Ada beras kepala, ada beras apa? Beras mandi. Ya. Dan selainnya ya. Atau dibeli korma jenis. Dan bentuk korma itu banyak sekali. Bentuk korma itu apa? Banyak. Di kota Madinah saja, kata Imam Nawawi di syarah Sahih Muslim, jenis korma di kota Madinah ada 120 jenis. Ya. Ini bentuk dari korma di kota Madinah. Belum lagi di tempat lainnya. Jadi harus dia bedakan korma apa yang diinginkan. Korma ajwa kah, korma sukari kah? Ya, apa yang diinginkan? Harus ditentukan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau wahadatsatin wa qidamin, harus ditentukan antara baru dan lamanya. Ya, baru dan lamanya. Nah, ada yang pesan korma, saya pesan korma yang baru dipanen. Ya. Dan ada sebagian pedagang, dia tidak cari korma yang baru. Dia cari korma yang stok, yang sudah apa? Yang sudah tidak laku lagi di pasar. Karena sudah tua. Sudah lama. Ya. Subhanallah, keperluan manusia berbeda-beda. Ya. Ada yang cari baru untuk dimakan. Biasanya yang cari lama-lama itu nanti yang bikin sari-sari korma. Ya. Jelas ya? Ya, keperluan manusia berbeda-beda, tapi hasilnya semuanya sama, dinikmati oleh manusia. Baik. Demikian pula harus ditentukan sifatnya. Jaudah warada. Kadar paling baiknya atau jeleknya. Ya, sebab satu bentuk, satu jenis, satu kadang ya kualitasnya berbeda. Ini kualitasnya A, yang sana kualitasnya D. Ya, berbeda kualitas. Jelas ya? Baik. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kata penulis, wa ayyadkura qadarahu bima yuqaddaru bihi. Hendaknya kadarnya disebut dengan hal yang apa? Dengan hal yang ia bisa diukur dengannya. Ya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, ya. Kadarnya itu hendaknya disebut. Dia ditakarkah, di liter atau yang semisal dengannya, atau ditimbang, atau dia di meter, ukuran 1 meter, 2 meter, ya. Atau dihitung, ya, berapa jumlahnya, berapa buah, ya, harus ditentukan. Jelas ya? Kadarnya harus ditentukan. Nah, baik. Kalau dia pesan misalnya, saya pesan korma
Atau saya pesan beras 100 kilo misalnya. Ya. Atau kalau dihitung karung, dan karungnya sudah dimaklumi satu karung misalnya 10 kilo, ya kadang-kadang saya pesan 10 kilo. Ya. Atau kalau dia barang saya pesan 1 lusin, 1 kodi, misalnya. Ini semuanya ukuran yang membedakan, tidak ada masalah. Ya. Harus jelas ya. Kalau dia minta mobil misalnya, dia sebut, saya pesan 2 buah, 3 atau 4. Demikian. Harus disebut jumlahnya. Baik. Kemudian yang keempat, dan syarat ini disebut oleh Nabi ya, fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Hendaknya dia melakukan salaf. Ya salam itu disebut juga salaf ya. Pada timbangan pada takaran yang dimaklumi dan timbangan yang dimaklumi. Nah. Baik. Kemudian yang keempat, jadi nggak boleh kalau misalnya dia serahkan duit. Ini duit, ya. Nanti kalau kamu panen bawakan saya beras. Ya, dia harus sebut berapa berasnya, berapa kilo. Ya. Jangan sampai ya si petaninya berkata, ya saya bawakan aja beras, dibawakan 1 plastik. Karena memang, ya, yang penting dibawakan beras. Ini akan menyebutkan apa? Terjadinya apa? Perselisihan. Karena itu harus disebutkan ukurannya. Baik. Kemudian syarat yang keempat, kata beliau, rahimahullah, wa yakuna ajaluhu ma'luman. Dan hendaknya jangka waktunya dimaklumi. Ya. Jangka waktunya dimaklumi. Karena Nabi mensyaratkan ila ajalin ma'lum, kepada waktu yang dimaklumi. Jadi sebutkan waktunya. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun lagi, atau yang semisal dengan itu. Disebut waktunya. Kemudian syarat yang kelima, wa yakuna wujuduhu fihi amman. Ya. Dan hendaknya adanya di situ umumnya ada, kebiasaannya ada. Ya. Jadi jangan sampai dia katakan 3 bulan lagi. Ya 3 bulan lagi itu belum waktu panen. Ya biasanya tidak ada barang di situ. 3 bulan lagi. Kalau 6 bulan lagi ya, itu masuk akal. Orang sudah panen. Jelas ya? Maka disyaratkan kalau dia sebut waktunya, ya, biasanya barang itu ada di waktu itu. Ada di waktu yang dia sebutkan. Iya. Jelas ya? Kalau disebut waktu dan biasanya barang tidak ada di waktu itu, tidak syar akadnya. Baik. Nah. Ya. Dia pesan kurma misalnya. Oh saya pesan kurma. Nah, nanti bawakan saya kurma. Ya, dengan ini sekarang dia pesan ya. Bawakan saya kurma. Ya bulan 10 misalnya. Atau bulan 12. Bulan 10, bulan 12 itu puncak-puncaknya musim dingin. Mana ada kurma yang di musim dingin? Ya, kurma itu di musim apa? Di musim panas. Itu kurma. Jelas ya? Baik. Maka harus dilihat waktunya itu ketika dia pesan, dia tentukan waktu, biasanya barang itu ada di waktu itu. Ya, ada di waktu itu. Kemudian syarat yang berapa? Yang keenam, kata beliau wa ayyaqbida ats-tsamana fil majlis. Dan hendaknya harganya sudah dia pegang di majelis itu. Harus cash ya. Dia bayar di depan. Itu salam. Jadi ini yang membedakan. Salam ini dia bayar di mana? Dia bayar di depan. Jadi harganya dibayar di depan, barangnya diambil belakangan. Itu sifat salam. Ya. Jadi begitu akad, saya pesan 100 karung beras. Dia sudah bayar di depan 100 karung. Dia sebutkan sudah lengkap semua penyebutan berasnya, beras apa jenisnya dan seterusnya. Ya. Diterangkan waktunya, kapan diserahkan, tahun depan, dan seterusnya. Baik. Maka dia harus membayar. Ya. Harus membayar secara kontan. Karena Nabi berkata pan yuslif, dan memberi salaf itu artinya dia sudah memberi cash. Ya. Kata Imam Syafi'i, kata salaf itu
Tidak syah penggunanya dalam bahasa Arab kecuali dia telah memberikan harganya. Itu kata salaf di dalam bahasa Arab. Jelas ya? Iya. Kalau dia tidak langsung memberi, itu namanya dia menjual utang dengan utang. Transaksi utang dengan utang. Dan ini dilarang dalam syariat. Ya. Dilarang di dalam apa? Syariat. Dan ini banyak terjadi di kekinian, di bursa efek, di pembahasan saham. Ini termasuk syarat-syarat yang banyak dilanggar. Jelas ya? Kemudian yang ke-7, ya, yang ke-7 kata beliau, wa ayyaqa 'ala syai'in fid dhimma la fi 'ain. Ya. Hendaknya salamnya ini pada sesuatu yang sifatnya ditanggung jawabnya untuk mendatangkan. Bukan barang yang sudah ada, barang yang sudah ada. Misalnya seorang berkata, saya pesan mobil. Ya, mobil yang ada di gudangmu. Ya, kalau sudah ada di gudang, itu bukan salam namanya. Jelas ya? Tapi kalau barangnya belum ada, orang ini baru mau cari, ya, atau dia mungkin baru kontak perusahaan untuk membuat mobilnya, atau yang semisal dengan itu. Nah, ini baru syah sebagai akad salam. Ya. Atau dia berkata, saya pesan 100 karung beras. Ya, yang ada di gudang kamu sekarang. Nah, itu bukan salam namanya. Sebab sudah ada barangnya. Ya, jelas ya? Jadi salam ini barangnya belum ditentukan. Sesuatu yang dibebankan di atas tanggung jawabnya. Belum ditentukan. Kalau dia sudah ditentukan, itu keluar dari salam. Keluar dari apa? Keluar dari salam. Baik, ini 7 syarat. Ya. Yang disebutkan di sini oleh penulis, dan ini semuanya tercakup di dalam hadits Rasulullah SAW yang kita sebutkan. Dia tampak di sini bahwa salam itu dia mendahulukan memberi harga, barangnya nanti diterima apa? Belakangan. Sekarang saya pesan barang dengan cara salam. Saya sudah bayar kepada si penjual. Ya. Barangnya dia datangkan tahun depan. Dia datangkan tahun depan. Misalnya saya sudah akad nanti anggaplah bulan 7 besok saya sudah dapat barangnya. Ya, akadnya seperti itu. Syah semua syaratnya. Syarat salamnya. Sebelum barang saya terima, apakah boleh saya transaksi sama orang? Saya mau datang barang. Ya. Bentuknya begini dan begini. Apakah boleh langsung saya jual? Jawabnya tidak boleh. Sebab kalau dijual, ini artinya dia menjual sesuatu yang apa? Sesuatu yang belum masuk ke dalam kepemilikannya. Belum dia pegang. Sesuatu yang belum dia pegang. Jelas ya? Ya, kalau sekedar promosi, ya boleh aja promosi. Nanti akan datang barang begini-begini, dia sebut saja barang. Itu namanya promosi. Ya. Kalau akad nanti, begitu barang datang, baru bikin apa? Bikin akad. Ya, maka ini harus diketahui ya, sebab yang di praktek kekinian dalam model-model pemesanan barang, ya biasanya, ya seorang datang ke pihak bank atau pihak pembiaya. Dan pembiaya ini diketahui sering memesan barang. Punya barang yang dipesan, didatangkan. Si pembeli sudah bikin akad. Dan nanti kalau barangnya sudah datang, saya beli dengan harga sekian. Ya, padahal barangnya belum apa? Belum datang. Ini transaksi jual beli. Si pembeli bukan memesan, tapi dia membeli. Ya, berbeda dengan pihak pemodal tadi. Dia sudah memesan. Ya, tapi sepanjang barangnya belum sampai ke gudangnya, belum masuk ke dalam kepemilikannya, belum boleh dia melakukan apa? Transaksi jual beli. Dan ini harus diperhatikan ya. Di bentuk-bentuk kekinian banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Kalau kita ingin detailkan, khususnya dalam masalah pengadaan barang. Ya, dalam masalah pengadaan barang. Ya, melayani pemesanan. Ya. Dan di sini sebenarnya harus dibedakan antara salam ya, dengan beberapa praktek yang lainnya, yang kadang praktek tersebut ya, tidak syah di dalam di dalam syariat. Nah, di dalam syariat kita. Kadang-kadang sebagian orang menamakannya dengan akad salam, padahal bukan salam. Cara akad seperti itu. Jadi ini syarat-syaratnya sudah kita paparkan. Ini syarat-syaratnya harus terpenuhi semuanya. Kalau terpenuhi dia namanya salam.
dia namanya salah. Ya Wallahu ta'ala. Baik, ini kaidah yang ke-41. Sekarang kita pindah kepada kaidah yang ke-42. Baik, ini satu kaidah lagi ya. Baru kita jawab pertanyaan. Kata beliau, as-saniyatu wal arba'un. Kaidah yang ke-42. Ya. Kaidah yang ke-42 ini tentang wasaiq. Wasifah, penguat yang menguatkan hak. Kata beliau, al-wasaiqu 'ala al-huquqi salasah. Wasaiq, bukti-bukti yang menguatkan hak-hak ada 3. Bukti-bukti yang menguatkan hak ada berapa? Ada 3. Nah, dan 3 yang disebut oleh penulis di sini, ini adalah 3 bukti yang berkaitan dengan akad. Ini yang disebut dengan nama uqud tawthiqah. Akad-akad penguat. Jadi akad penguat memang kalau sifatnya akad, itu memang hanya ada 3. Tapi kalau sifatnya penguat, sebagai bentuk penguat, maka penguat di dalam syariat itu ada yang bukan akad, penguat tapi bukan akad. Ada bentuk yang lain. Seperti contoh, penulisan, ditulis. Ya. Ditulis. Dia meminjam misalnya. Maka ditulis di atas, hitam di atas putih, dia tanda tangan bahwa dia benar meminjam. Jelas ya? Maka ini tauhid, wasifah, penguat. Ya. Tapi ini bukan akad. Ini surat, menguatkan. Jelas ya? Demikian pula mempersaksikan. Ya, ada saksi yang menyaksikan. Ishhad. Ya. Menyaksikan. Jadi menulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila dainin ila ajalin musamman faktubu, kalimat tulislah. Ya. Ditulis. Kemudian ada persaksian dengan rajulaini, dengan 2 rajul. Atau kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan. Ini saksi. Jelas ya? Nah, ini bentuk penguat tetapi bukan dalam bentuk akad. Contoh bentuk lain, dia menahan barang. Menahan barang. Iya. Seorang sudah beli barang. Sudah beli barang. Tapi dengan cara cicil. Atau seorang pesan. Dia pesan, barang buat, minta dibuatkan. Iya. Setelah jadi barangnya dibuatkan, iya, dia belum bayar barang itu. Belum membayarnya. Dan ini di pembahasan istisna ya, sebab ada silang pendapat. Maka istisna harus dibayar di depan atau boleh diakhirkan. Iya, ini di mazhab Hanafiyah dan selainnya. Baik. Jadi sekarang dia pesan barang, minta dibuatkan, ya, belum lunas. Maka dia boleh menahan barang ini sampai apa? Orang terus selesai. Jadi di contoh yang sekarang ini banyak dilakukan, ya, dipraktek mencicil kredit. Ya, biasanya kalau dia sudah kredit motor, mobil, BPKP-nya ditahan oleh siapa? Pihak pemodal. Dan ini boleh saja dia menahannya. Ini bentuk wasifah untuk menguatkan. Ya, kalau BPKP memang sudah nama si pembeli, tapi ditahan untuk apa? Ya, sebagai penguat. Ya, ini bentuk penguat, ini semuanya penguat bukan akad, di luar bentuk akad. Yang 3 yang disebut oleh penulis ini semuanya kaitannya dengan akad. Karena itu beliau hanya menyebut 3 saja, tidak menyebut yang lainnya. Jelas ya? Tidak menyebut yang lainnya. Ya. Kata beliau, al-wasaiqu 'ala al-huquq salat. Wasaiq terhadap hak-hak ada 3. Yang pertama ar-rahn. Yang pertama adalah ar-rahn. Iya. Rahn ini adalah jaminan. Rahn adalah jaminan. Baik. Dan rahn itu secara bahasa adalah thubut wa dawam, sesuatu yang tetap dan berkeseterusan. Itu rahn. Dan di dalam istilah fikihnya, rahn itu adalah mentauqif hutang dengan sebuah barang yang dari barang ini bisa diambil pembayaran hutang itu, ya, atau dari harga barang itu bisa dilunasi harga utangnya. Jelas? Itu namanya jaminan. Si A pinjam dari si B 1 juta.
Ya, diberi jaminan apa? Sebuah alat perekam misalnya. Alat perekamnya harganya 1 juta. Jaminan. Jadi kalau Syiah tidak bayar, alat perekamnya bisa diambil karena memang harganya 1 juta, atau bisa dia jual dan dia dapat apa? Duitnya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Rahan. Dan rahan ini adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Kalau kalian sedang safar dan kalian tidak menemukan juru tulis, yang ini menunjukkan bahwa rahan wasiqah sebagaimana penulisan juga sebuah wasiqah. Dan kalian tidak mempunyai juru tulis, maka peganglah rahan yang ambil jaminan yang bisa dipegang. Baik. Dan sepakat para ulama bahwa rahan ketika perjalanan itu disyariatkan. Adapun ketika tidak melakukan perjalanan, jumhur ulama membolehkannya. Sebab maknanya sama. Yang dimaksudkan adalah apa? Ada jaminan. Ya, ini di pendapat jumhur ulama. Baik. Ini disebut dengan rahan. Iya. Dan ada syarat-syarat ya pada rahan itu. Kemudian orang yang merahankan dan si murtahin ada syarat-syaratnya juga. Iya. Dan kalau dia jaminkan barangnya, maka barang jaminan ini milik siapa? Hah? Milik orang yang memberikan jaminan atau milik yang pemilik hutang? Hah? Masih milik orang yang memberi jaminan. Jelas ya? Syiah meminjam dari si B 1 juta, diberi jaminan si B. Maka jaminan ini yang berada di tangan si B, walaupun berada di tangan si B, dia tetap milik apa? Milik Syiah. Karena itu kalau Syiah ingin menjual, nggak boleh dia langsung menjual saya. Ya. Nah itu dalam pembahasan fikihnya. Ya, kalau misalnya Syiah tidak membayar, maka si B melaporkan ke pengadilan. Yang ada barang dia tidak bayar. Ya. Maka pengadilan memanggil Syiah supaya dia melunasi apa? Hutangnya. Kalau tidak dilunasi, maka pihak pengadilan boleh apa? Memaksa dia untuk menjual barangnya. Jual barangnya dan dibayar. Jelas ya? Begitu tentuan rahannya. Baik, ini yang dimaksud dengan jaminan. Ya. Kemudian jaminan itu kalau dia di tangan dijaminkan berada di tangan orang yang memiliki hutang, maka itu jaminan tidak boleh dia manfaatkan. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia manfaatkan. Syiah misalnya dia berhutang kepada si B. Lumayan banyak hutangnya. Dia minta dia berhutang kepada si B 10 juta. Syiah menggadaikan sawahnya. Apa namanya? Dia jaminkan sawahnya. Ini sawah saya sebagai jaminannya. Jelas ya? Dia jaminkan kepada si B. Apakah si B boleh memanfaatkan sawah ini? Dia garap, dia kelola. Boleh? Jawabannya tidak boleh. Sebab kapan dia memanfaatkan sawah itu, dia masuk ke dalam riba. Kaidah umumnya, kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaat di belakangnya, maka itu riba namanya. Ya, kecuali kalau barang jaminannya perlu biaya perawatan, itu lain lagi. Nah, sekarang dia jaminkan kerbau. Kerbau ini perlu biaya apa? Perawatan. Dia jaminkan sapinya, perlu biaya perawatan. Maka, ya, kalau biaya perawatannya dari pemilik, ya sudah, dia tidak boleh memanfaatkan sama sekali. Tapi kalau si pemilik tidak memberi biaya perawatan, maka orang yang memegang jaminan ini, ya, dia boleh memanfaatkannya, dia peras susunya atau dipekerjakan sesuai dengan kadar nafkah yang dia berikan. Biaya perawatan dia apa? Yang dia berikan. Jelas ya? Sesuai dengan biaya perawatan yang dia berikan. Nah, untuk kekinian misalnya, ya, dijaminkan motornya. Boleh dia pakai motor itu? Hah? Dilihat kalau motor itu rusak, tidak dipakai, jadi ini bisa rusak, maka dia rawat. Ya, dan dia boleh memakainya sesuai dengan kadar apa? Kadar biaya perawatannya. Ya, kalau dia keluarkan biaya perawatan 1.000, ya itu aja. Biasanya kalau orang naik ojek ke sana ke sini, ya sampai 100.000, kemana dia memakai motor itu?
Sesuai dengan biaya apa? Perawatan yang dikeluarkan. Sebab kapan dia mengambil manfaat, maka dia dihitung di dalam apa? Di dalam riba. Baik, ini ar-rahan. Wasiqah yang pertama. Wasiqah yang kedua, kata beliau wad-dhamin. Dhamin adalah orang yang menjamin. Yang ketiga adalah al-kafil, orang yang mengkafalah. Yang kedua dan ketiga ini, sebagian para ulama ada yang menggunakannya semakna. Dia gunakan dhamin, dia gunakan juga apa? Dengan nama kafalah. Domana dan kafalah. Ada yang menggunakannya semakna. Dan ada yang membedakannya. Seperti penulis di sini beliau bedakan. Kalau dibedakan, maka doman itu jaminan berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan apa? Harta. Kalau kafalah itu jaminan berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan badan. Kalau dhamin, si A berhutang dari si B. Jelas ya? Si B berkata, saya perlu dhaman. Orang yang menjamin kamu mengembalikan uang saya. Maka si A mendatangkan si C. Si C berkata, utangnya berapa? 1 juta. Baik, kata si C, kalau dia tidak bayar, saya yang bayar. Jelas ya? Ini namanya dhaman. Sebab dia menjamin apa? Mengembalikan duitnya. Kalau kafil, beda. Kafil datang si C. Dia sebagai kafil, dia berkata kepada si A, atau si A berkata bahwa saya meminjam dari si B ini 1 juta. Dan si B butuh kafil. Maka kafilnya si C berkata, kalau si A tidak bayar, saya akan bawa hidungnya di sini, batang hidungnya. Jadi orangnya langsung dia bawa. Jangan sampai dia lari, dia kabur. Jelas ya? Paham di sini perbedaannya antara dhamin dan apa? Kafil. Jadi kalau dhamin, dia mengembalikan hartanya, duitnya. Kalau kafil, dia yang menjamin orangnya. Ya. Orangnya tidak akan lari dan akan membayar. Ini perbedaan antara kafil dan apa? Dhamin. Baik, dan pada setiap keduanya ada hukum-hukum terkait tentunya. Namun itu kadar yang ingin saya terangkan di sini berkaitan dengan dua hal ini. Dan asalnya dhamanah dan kafalah, ya dua-duanya adalah hal yang diperbolehkan. Dasar syariatnya yang menunjukkan diperbolehkannya adalah ayat Al-Quran. Wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Yang di surah Yusuf. Dan siapa yang mendatangkan si pencuri ini, dia akan mendapatkan upah himlu ba'ir. Jelas ya? Dan saya yang za'im, saya menjamin. Dia akan mendapatkan upahnya tersebut. Jelas ya? Ya di sini za'im bermakna apa? Dhamin, dia membamin. Dan bisa juga diartikan kafir. Di atas istilah mereka yang tidak membedakan antara menggunakan kata dhamanah dengan kafalah semakna. Baik. Selesai sudah ya? Di sini untuk kaidah yang ke-42.